Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita sehingga kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang sehat di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan kembali berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-23. Demikian sabda firman Allah. Matius 23 celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian firman Allah di hari ini yang berbicara kepada kita, mengajar kita, menasihati kita mengenai hal yang terpenting dalam hidup. Hal yang terpenting dalam hidup. Apa hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang terus-menerus kita usahakan, yang terus-menerus kita pergumulkan, yang terus-menerus kita kejar dalam hidup kita, karena ini hal yang penting. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-23 dari Injil Matius 23, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, saya percaya apa yang terpenting dalam hukum Taurat juga merupakan yang terpenting dalam hidup ini. Karena itulah saya memberi tema renungan firman Allah di hari ini mengenai hal yang terpenting dalam hidup. Sebagai umat, sebagai orang percaya harusnya kita mengejar hal yang terpenting dalam hukum Taurat, hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan sampai justru hal yang tidak penting justru kita kejar dan kita usahakan, sementara hal yang terpenting justru kita abaikan. Tapi sebaliknya sebagai umat, sebagai orang percaya, seharusnya saudara dan saya memprioritaskan hal yang terpenting dalam hidup kita, yang harus terus-menerus kita kejar dan usahakan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa hal yang terpenting dalam hidup yang harus kita usahakan dalam hidup kita? Mazmur 23 bagian terakhir, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Hal yang pertama yang terpenting dalam hidup adalah keadilan. Bersikap adil, berbuat adil, itu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena ketika kita ada dalam dunia hukum, dalam dunia pengadilan, sebagai seorang hakim dan kita tidak bersikap adil, maka rusaklah, hancurlah, kacaulah bangsa ini. Tapi ketika saudara dan saya menegakkan keadilan, bersikap adil, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, yang benar harus dilepaskan dan yang salah harus dihukum. Ketika keadilan ditegakkan, maka itu akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Makanya ini disebut hal yang terpenting. Bayangkan kalau dalam dunia pengadilan sudah tidak ada keadilan, maka orang akan hidup seenaknya, berbuat seenaknya, karena berpikir toh keadilan bisa dibeli. Karena toh yang penting ada koneksi dengan para hakim, maka meskipun kita salah, toh akhirnya suatu waktu akan dibenarkan. Ini namanya ketidakadilan. Karena itu hal yang terpenting dalam hidup kita yang harus kita usahakan, yang pertama adalah keadilan. Dimanapun kita ada, bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, prinsip keadilan ini sangat penting.
Dalam rumah tangga kita harus bersikap adil. Dia anak laki-laki, anak perempuan, anak bungsu, anak yang paling tua, tetap harus diperlakukan sama. Itu namanya keadilan. Jangan sampai yang satu lebih dikasihi daripada yang lain. Itu namanya ketidakadilan. Padahal ini hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu kita harus bersikap adil. Yang kedua, hal yang terpenting dalam hidup kita yang harus kita usahakan dan kerjakan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan. Jadi hal yang kedua, hal yang terpenting dalam hidup kita adalah belas kasihan. Kita perlu menumbuh kembangkan hati yang penuh belas kasihan. Hati yang selalu care, hati yang selalu peduli kepada sesama kita. Sesama yang menderita, sesama yang dalam keadaan kekurangan, sesama yang mengalami pergumulan, sesama yang mengalami penderitaan, sesama yang sedang ditimpa bencana, sedang menghadapi duka. Kita harus penuh punya belas kasihan. Inilah hal yang terpenting yang kedua dalam hidup kita, yaitu belas kasihan. Sama seperti Yesus. Ketika melihat pengikut-pengikutnya, orang yang mengikut dia, orang banyak, semua sudah lelah, capek dalam keadaan lapar. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan memberi makan kepada mereka. Baik yang 4.000 orang maupun 5.000 orang. Bahkan dia berkata, yang kukehendaki ialah belas kasihan. Jadi ini hal yang terpenting dalam hidup kita yang kita perlu usahakan. Kita pergumulkan dalam hidup kita adalah kita harus penuh belas kasihan. Kita harus punya hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Bagaimanapun latar belakang sosialnya, latar belakang agamanya, latar belakang sukunya. Kita harus penuh belas kasihan. Karena saya percaya ketika hidup kita diwarnai dengan penuh belas kasihan, maka hidup ini, dunia ini akan nyaman dan nyaman. Tapi ketika kita tidak ada belas kasihan lagi kepada sesama, maka yang miskin akan tetap miskin dan yang kaya akan kaya. Yang menderita akan tetap menderita dan terus menderita. Tapi belajar dari Yesus, hal yang terpenting dalam hidup kita, kita harus punya belas kasihan. Saya percaya hidup ini diatur oleh hukum. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, pastilah kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menanam belas kasihan, maka suatu waktu kita juga akan menuai belas kasihan. Dan saya percaya, tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang bisa sukses tanpa ada bantuan orang lain, tanpa ada dukungan orang lain. Saudara dan saya bisa jadi orang sukses karena ada orang-orang lain yang membantu kita, yang menolong kita. Karena itu kita perlu menumbuh kembangkan hati yang penuh belas kasihan kepada sesama kita. Karena kita percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Yang ketiga, hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, masih ayat 23 bagian terakhir. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Dan kesetiaan. Hal yang ketiga yang terpenting dalam hidup yang terus kita perlu usahakan, kita terus kejar dalam hidup kita adalah kesetiaan. Kata kesetiaan merupakan kata yang sangat gampang untuk diucapkan, tapi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita realisasikan. Kesetiaan menjadi barang langka dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya di zaman yang modern ini, di zaman yang semakin canggih ini, di zaman yang semakin wah ini. Kesetiaan merupakan barang langka. Padahal ini hal yang terpenting dalam hukum Taurat. Kalau itu yang terpenting dalam hukum Taurat, maka saya percaya itu juga yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita ada kesetiaan, supaya kita setia,
setia beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman-Nya, setia melakukan firman-Nya, setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, setia dalam melayani Tuhan, setia dalam segala hal, segala aspek kehidupan. Itu harus kita perjuangkan terus, kita terus usahakan terus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga sebagai pelayan kita menjadi pelayan yang setia, sebagai suami kita jadi suami yang setia, sebagai istri kita jadi istri yang setia, sebagai orang tua kita jadi orang tua yang setia. Kita setia terus dalam segala hal, maka saya percaya itu hal yang sangat baik dalam hidup kita, hal yang sangat penting yang harus terus-menerus kita usahakan dan kita kejar dalam hidup kita supaya kita menjadi pribadi, jadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh mengejar kami mengenai hal yang terpenting dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami bersikap adil. Tolonglah kami supaya kami memiliki belas kasihan. Tolonglah kami supaya kami memiliki kesetiaan. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan iman mereka dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.